Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisahku. Anakku L, pengelola gudang TPI Pelabuhan Sambas, dan buka kantin di dalam gudang. Menantuku pagi-pagi siap mengurus anak-anaknya pergi sekolah. Dia pun pamit mau pergi ke kantin. Mak, aku ke kantin dulu. Iya, nanti mama berencana mau ke kantin juga. Datanglah mama. Kantin kami di gudang dekat pelabuhan. Iya, nanti mama ke sana. Setelah berkemas-kemas, R pamit sambil memanggil beca dan berangkat menuju pelabuhan tempat dia berkantin. Tepat jam 11 WIB mau pergi ke kantin, cucuku Jahit belum dijemput sekolah. Dan dia berkata, "Nek, aku tak pulang. Aku ikut nenek saja ya." Mendengar kata-katanya, ku jawab, "Kau mau ikut nenek?" Jawabnya, "Iya nek, aku ikut ke pelabuhan tempat kantin Mak Uwo." Jahit cucuku sekolah di RA yang ada di rumahku. Umurnya masih 5 tahun. Ku panggil becak, kan pun naik becak menuju kantin anakku L. Kantin di pelabuhan di depannya Pulau Sarudi. Kantinnya di bawahnya air laut. Kapal ikan banyak bersandar di muka gudang. Biasanya kalau banyak kapal bersandar di pelabuhan, banyaklah pelanggannya. Sesampainya kami di kantin, banyak pelanggannya, banyak minum dan makan. Melihat kedatangan kami, R berkata, "Maaf mak, sedang banyak pelanggan, kapal masuk." Mama duduk saja di muka. "Iya," jawabku. Tamunya banyak makan dan minum, dan mereka sibuk melayaninya. Jahit menimiku dan berkata, "Nek, Jahit mandi air laut ya?" "Tidak nek, airnya jorok," jawabku. Jahit makan ya, tadi tidak sempat di rumah makan, jawabnya. "Iya nek." Kuhidangkan nasi dan lauk pauknya, dia pun makan. Tiba saat sholat asar, R datang menghampiriku dan berkata, "Mama di sini saja sholat asar. Nanti malam kita sama pulang." "Jadilah, kita sama pulang nanti malam," jawabku. Saya mengambil air uduk ke kamar mandi yang letaknya agak ke belakang. Sampai di belakang, masuk ke kamar mandi, perasaanku tidak menentu. Bercampur takut dan merinding seperti ada orang mengikutiku dari belakang. Kulihat ke kiri, ke kanan, kosongnya lontong. Kupaksakan diriku masuk ke kamar mandi dengan hati yang tidak menentu. Setelah selesai uduk, aku lari keluar. Sesampai di luar, hati ini mulai tenang dan kembali seperti biasa. Tiba menjelang maghrib, aku mulai berkemas mengambil air uduk kembali dan pergi ke belakang untuk beruduk. Sesampai di belakang, ku tengok pintunya agak terbuka sedikit. Berarti kamar mandinya kosong. Di dalam hatiku, ku tolak pintunya dan pintunya terbuka lebar. Alangkah terkejutnya aku. Rupanya ada orang di kamar mandi. Ku tegur, "Mengapa tidak dikunci pintunya?" Tidak ada jawabannya sama sekali. Dia berdiri dan memandangku dengan tajam. Kami berhadapan dan bertatap muka. Kulihat jelas rambutnya terurai panjang, wajahnya tertutup. Dibuat rambutnya yang terurai
Dia membisu rasa takutku datang dan merindung, badanku terasa lemas, tak berdaya. Masih ingatanku berdoa kepada Allah, semoga aku terhindar dari bayangan yang menakutkan. Sambil menutup mata, ku buka mataku, perlahan-lahan bayangan menakutkan sudah hilang dari hadapanku. Dalam keadaan lemas, aku ke kantin, ku jumpai R dan berkata, "Mama ndak jadilah wudhu di kamar mandi, Mama pulang saja." "Ada orang di kamar mandi, Ma?" tanyanya. "Tidak tahu Mama siapa itu yang di kamar mandi. Lain kali nampaknya. Mungkin dia bukan manusia." Dia diam membisu, matanya tajam memandangku. Mama lari dan meninggalkannya. "Mama di rumah saja sholat," sambil bertanya, "Mana si Jahid?" Dipanggil Jahid sambil berkata, "Kita pulang saja ya, Nek. Nenek di rumah saja sholat." "Di sini saja, Nek. Tadi nenek di sininya sholat. Mengapa harus pulang?" jawabnya. "Jahid di sini saja, biar nenek pulang," jawabku. "Jadilah Nek, kita pulang," katanya. "Ayolah Nek." Kupegang tangannya, kami pun pamit pulang. Baru saja kami keluar dari kantin, kira-kira jarak 5 meter, kami dengar suara tawa yang melengking, membuat kita merinding dan ketakutan. Mendengar suara tawa yang melengking, Jahid cucuku ketakutan dan berkata, "Takut Nek, ayo kita lari." "Iya, kita lari, tapi jangan tengok ke belakang," jawabku. Jahid cucuku baru berumur 5 tahun. Bagaimana cepat lariku, begitu pula cepat larinya. Tapi Jahid selalu melihat ke belakang. Jarak kantin dengan simpang dermaga kira-kira lebih kurang 300 meter. Selama di perjalanan yang jarak 300 meter itu, kami diteror terus dengan suara tawanya banyak dan melengking. Jahid berlari dan selalu melihat ke belakang. Akhirnya aku pun melihat ke belakang. Mereka bukan satu orang, mereka banyak, lebih dari 3 orang. Pantaslah suaranya banyak, melayang-layang di belakang kami. Ku beranikan diriku melihat ke belakang. Ku perhatikan mereka. Mereka rupanya bermacam-macam bentuk. Ada yang wajahnya berdarah-darah, ada rambutnya yang panjang, ada wajahnya polos, tidak ada mata dan mulutnya. Ku pejam mataku sambil berdoa, mereka juga hilang dari pandanganku. Ku pegang tangan Jahid, kami lari bergandengan tangan sampai di jalan besar, pintu masuk pelabuhan. Suara tawa hilang, jalan mulai ramai. Ku tengok ke belakang, mereka tidak ada lagi, hilang di bawah angin. Baru terasa badanku lemas dan kecapean. Cucuku Jahid suaranya sudah ngos-ngosan. Kami singgah di warung membeli es krim, kuberikan untuk Jahid sambil memanggil becak dan masuk ke dalam becak. Jahid memelukku dan berkata, "Jahid takut Nek, melihat wajahnya yang berdarah darah." Ku jawab, "Sudahlah Nenek. Nenek bilang tadi jangan tengok ke belakang. Inilah akibatnya. Nampaklah yang tidak kita inginkan." Ku balaslah pelukannya erat-erat. Untung kan ada nenek. Untung ada nenek. Kalau tidak ada nenek, mungkin aku sudah mati ketakutan. Sampai kami di rumah, turun dari becak, abang dan kakak sepupunya heran melihat Jahid pucat dan bertanya, "Mengapa Jahid pucat?" Ku ceritakanlah semua kejadian yang kami alami. Tidak seberapa lama kami di rumah, ayah Jahid datang menjemputnya dan Jahid pulang bersama ayahnya.
Kira-kira jam 10 malam barulah Er pulang bersama suaminya dari kantin. Anakku bertanya, ada apa tadi mak? Cepat pulang. Kuceritakanlah semua kejadian yang kami alami bersama cucuku Jahid. Mak, pelabuhan itu banyak korban pembunuhan, kata anakku. Sering dapat mayat dalam keadaan tinggal rangka, tengkorak, kadang-kadang sudah membusuk. Mungkin arwah mereka masih di lokasi ini bergentayangan. Pertama kami buka kantin, sering juga diganggu. Ada kawan bilang, lempar saja dengan batu, baca Bismillahirrahmanirrahim, dia akan pergi. Memang benar sekali. Setelah itu tidak pernah lagi dia mengganggu kami. Tidak berapa lama lagi anakku pindah ke Batam dan berdomisili di sana. Pelajaran yang diambil dari kisah saya ini: satu, berhati-hatilah di waktu senja yang kelam. Dua, ingatlah Allah di mana saja kita berada. Tiga, hafalkanlah amalan-amalan dan doa yang diajarkan Rasulullah untuk membenteng diri kita dari segala gangguan. Sampai disinilah kisahku. Terima kasih telah mendengarkannya. Semoga kisah ini dapat menghibur kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.